kan panjenengan yang di sini ya, ijazah sederhana ya, ijazah untuk memanggil khodam Anda. Nah, ini adalah ijazah panjenengan, silahkan dipraktekkan ya, insya Allah ini sangat mudah. Ini saya akan tulis di sini ya. Yang pertama, jelas saya akan jelaskan beberapa tahapannya ya, persiapan. Nah, untuk persiapan jenengan cari tempat yang tenang ya, tempat tenang, bisa kamar tidur kunci itu, atau tempat-tempat asrama panjenengan, atau tempat-tempat yang sekiranya sepi dari gangguan orang lain. Oke. Nah, pastikan juga saat mencoba untuk berinteraksi dengan khodam ini, untuk persiapnya adalah dalam keadaan bersih ya. Keadaan bersih, dan usahakan ruangan dan tampilan panjenengan ini rapi ya, rapi. Nah, buat panjenengan kalau ada lilin putih silahkan digunakan. Kalau jenengan punya minyak wangi khusus, minyak wangi ya gunakan saja, bisa buat parfum panjenengan yang sehari-hari, atau parfum khusus yang memiliki aroma bunga, atau jenengan memiliki minyak mistik aroma bunga pun boleh. Nah, adapun langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah di tahap pertama, yaitu ada tahap pembersihan energi. Nah, di tahap ini jenengan cukup untuk duduk bersila ya, kemudian pejamkan mata ya, seperti orang meditasi pada umumnya, dan kemudian mulailah dengan menarik nafas dalam-dalam ya. Untuk memperkuat koneksi ya, jenengan hadirkan bayangan putih ya. Bayangan putih, bayangkan saja, hadirkan, boleh bisa dikatakan mengimajinasikan, boleh bayangan putih itu dari atas masuk ke ubun-ubun panjenengan okay? Dan gambarkan bahwa cahaya ini nantinya membersihkan seluruh tubuh dari energi negatif ya, jadi proses pembersihan ini. Nah, buat panjenengan yang paham, ini proses ini biasanya secara otomatis biasanya bisa Anda selesaikan selama 5 hingga 10 menit. Nah, 5 sampai 10 menit ini yang sudah otomatis memahami. Terus di tahap kedua, yakni dengan menyatukan niatan, menyatukan niat. Ini tahap kedua. Nah, untuk niatnya saya tulis di sini dengan izin Tuhan ya, untuk yang non-muslim Tuhan, atau untuk yang non-muslim boleh dengan izin Tuhan, atau yang muslim gunakan bismillah. Ini di tahap 2 ini niatannya sangat mudah ya, saya buat niatannya dalam bahasa Indonesia, insya Allah mudah Anda pahami, dan dengan memahami artinya nantinya akan lebih mudah membuat panjenengan lebih fokus dalam
bermeditasi. Oke, ini silahkan di screen capture screen capture tangkapannya. Oke, setelah untuk di tahap kedua ini ya, kalau panjen boleh dihafalkan, untuk niatnya ini boleh dihafalkan ya, silahkan dihafalkan, atau jenengan cukup baca sekali saja dan pahami dari makna niatan ini yang saya tulis di layar video panjenengan ini ya. Jadi nanti setelah jenengan paham, jenengan bisa gunakan bahasa yang Anda mengerti dengan sendirinya itu ya. Kalau di zaman saya itu kalimatnya itu campuran Jawa Kromo Inggil sama campuran bahasa Arab, jadi untuk menghafalkannya kadang susah, kan saya diberikan sampai selembar panjang untuk menghafalkan satu kalimat khusus. Nah, setelah di posisi ini ya, jenengan bisa yang memiliki lilin ya. Nah, ya kalau panjenengan punya lilin, dinyalakan saja ya, dinyalakan saja dan melatih penglihatan panjenengan dengan fokus ke titik api ini ya, ke titik api di lilin yang Anda nyalakan. Nah, jenengan sambil atur nafas, fokus tatapan mata panjenengan api lilin panjenengan ya. Nah, untuk aturan nafasnya jenengan bisa gunakan teknik segitiga pernapasan ya. Teknik segitiga pernapasan ini bisa Anda lakukan misalnya 7 detik ya, 7 hitungan jenengan tarik nafas, 7 hitungan jenengan tahan nafas, terus 7 hitungan Anda hembuskan nafasnya. Nah, ini akan membantu panjenengan untuk lebih teratur pernapasan panjenengan saat meditasi. Nah, setelah 5 menit ya, dan jenengan sudah merasa fokus, jenengan tutup mata panjenengan dan kemudian jenengan fokus pada sensasi atau suara-suara di sekitar Anda ya. Dan di posisi ini, di tahap ini, ingat ya, jenengan jangan terburu-buru ya. Jadi jangan terburu-buru dan biarkan koneksi itu hadir dengan sendirinya secara otomatis ya, walaupun pelan ya, terima saja, terkadang ada yang merasakan cepat gitu ya. Jadi biarkan energi kodam ini nantinya mendekat secara alami ya, secara alami ya. Jadi jenengan tidak perlu memaksa atau tergesa-gesa. Nah, di tahap keempat ya, di tahap ini, tahap ketiga tadi ini fokus cahaya lilin, teknik pernapasan, teknik segitiga pernapasan guys, satu seperti ini maksudnya 7 detik, itu aja gampangnya. 7 detik tarik nafas, tahan nafas, dan hembuskan, seperti itu oke. Ini adalah teknik pernafasan segitiga. Terus yang keempat ya, tahapan keempat, setelah jenengan lulus di tahapan yang keempat, jenengan memasuki tahapan merasakan kehadiran kodam panjenengan. Nah, di sini ya, tidak semuanya orang bisa langsung melihat ya. Ada yang menemukan kehadiran kodam ya dalam bentuk sensasi energi. Maksud sensasi energi
ya. Kadang ada yang merasa dingin, ya, suara halus seperti semacam ada gerakan di kanan kiri, gebar-geber seperti itu, bahkan getaran atau bahkan tiba-tiba geringgingan, apa bahasa Indonesia geringgingan itu ya, kesemutan yang amat sangat kuat seperti itu. Nah, setelah Anda menemukan getaran energi ini, kalau jenengan merasakan dingin, fokus pada hawa dingin tersebut, merasakan hawa hangat, ya jenengan fokus pada hawa hangat tersebut. Pokoknya fokus pada apa yang Anda rasakan, yang hadir di sekitar Anda itu. Nah, setelah itu jangan berlama-lama. Setelah Anda nikmati, jangan ucapkan saja kalimat sapa, boleh ngomong assalamualaikum atau ngomong halo halo hai seperti itu. Hai, yang non muslim silahkan ucapkan salam, ya, sesuai salam yang Anda pahami. Terus kemudian ucapkan juga dengan hadirnya aku menghormati kehadiranmu. Nah, jika kamu khodam pendampingku, beri aku petunjuk atau tanda lebih jelas agar aku bisa lebih mengenalmu. Ucapkan perintah ini, ya. Jika engkau memang khodamku dan engkau hadir untuk mendampingku, ya, berikan kode-kode, ya, kalau panjenengan kuat di rasa tadi. Jika engkau memang khodamku, maka hawa dingin ini hadirkan menjadi semakin dingin, ya. Atau jenengan merasakan hawa hangat sedikit, dengan perintahkan jika engkau memang khodamku, buat suasana ini menjadi lebih hangat dari sebelumnya, ya. Dengan memberikan perintah ini, ya, jadi nanti Anda akan mendapatkan petunjuk atau tanda lebih jelas agar lebih bisa mengenal khodam panjenengan. Oke. Jadi setelah jenengan menemukan merasakan sensasi ini, ya, dan Anda merasa sudah cukup, tahapan selanjutnya yakni penutup seperti itu. Oke. Nah, jelas ucapkan terima kasih, ucapkan syukur pada Gusti Allah, ya, karena telah beri petunjuk atas hadirnya khodam pendamping panjenengan. Dan setelah selesai, dengan yang Anda lakukan adalah memadamkan. Nah, ini adalah teknik ijazah saya hari ini, ya, yang ketinggalan ya, apa-apa. Nanti mungkin ada waktu saya live ini, ya, berkaitan dengan ijazah untuk bertemu khodam ini saya share di YouTube saya saja. Nah, yang paling penting, ya, yang penting Anda pahami saat mempraktekkan ijazah ini, ya, yang jelas jenengan jangan mengerjakannya atau melakukannya ijazah ini dengan penuh rasa terburu-buru, ya, lakukan dengan penuh ketenangan, ya, dan juga jangan ada rasa takut sedikit pun, ya. Masih ada rasa takut, sebenarnya juga jangan. Nah, misalnya proses yang pertama yang Anda lakukan ini belum berhasil, coba Anda ulangi lagi, ya, lakukan di lain waktu, mana Anda yakini bahwa di waktu itu Anda nanti akan bisa lebih fokus lagi. Anda juga coba gunakan minyak-minyak spiritual khusus, ya, yang sudah diritualkan oleh guru-guru panjenengan, ya, untuk membantu menguatkan meditasi panjenengan itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, gitu. Saya coba cari dulu. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan emosi. Ini pasti anak-anak di bawah umur ini biasanya yang tanya tentang memiliki khodam, bikin emosi atau apa, ya. Yang jelas biasanya, ya, kalau panjenengan memiliki khodam, ya, yang membuat panjenengan emosi,
biasanya karena energinya tidak selaras. Nah, biasanya kodamnya ini terlalu besar energinya, ya, jadi menimbulkan ketidakstabilan emosi panjenengan. Terus yang kedua, mungkin karena Anda sendiri yang memang memiliki kurangnya kendali diri. Jadi biasanya ya emosi panjenengan ini bukan berasal dari kodam, tapi memang karena panjenengan ini yang tidak bisa mengontrol emosi, ya. Jadi emosi yang tidak terkontrol itu bukan dari kodam, tapi seringkali berasal dari diri Anda sendiri. Nah, sementara kehadiran kodam itu bisa memperbesar apa yang sudah ada dalam diri Anda, baik itu energi positif ataupun negatif, ya. Jadi perlu diingat itu. Oke. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah mengapa kita jadi lebih sering emosi. Ini bisa jadi karena sedang ada gangguan dari luar, ya. Bisa jadi Anda sedang mengalami gangguan energi negatif seperti adanya gangguan jin atau entitas lain yang mencoba mengganggu hubungan Anda dengan kodam Anda. Terus yang terakhir bisa jadi karena Anda dan kodam ini tidak cocok, ya. Jadi yang jelas tidak semua kodam ini cocok untuk setiap orang, dimana jenis kodam tertentu seperti kodam bertipe macan atau naga memiliki energi yang agresif yang mungkin tidak sesuai dengan sifat alami dari pemiliknya. Nah, yang jelas saran saya, solusi untuk mengelola emosi panjenengan, ya, lakukan meditasi sebagai penyeimbangan energi. Cobalah lebih rutin untuk melakukan komunikasi dengan kodam, ya. Selaraskan lagi kodam panjenengan dan pastikan Anda mendapatkan kodam ini dengan cara yang benar dari tokoh spiritual yang benar-benar memberi jalan yang benar, aliran putih, ya, biasanya menyebutnya seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah memiliki kodam itu tidak seharusnya menyebabkan emosi yang berlebihan, ya. Sebaliknya, ya, kodam yang selaras dengan Anda ini akan membantu menciptakan ketenangan, keberanian, dan perlindungan. Dan yang jelas yang penting adalah menjaga keseimbangan energi dan selalu berada dalam niat baik panjenengan. Oke, gitu, oke. Nah, buat panjenengan semuanya yang tertarik untuk melakukan pemasangan kodam, saya siap bantu. Saya sarankan untuk Anda yang sudah berusia 30 tahun ke atas, ya, bisa menggunakan layanan saya seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu live saya hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada 204 orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung dengan saya, ya. Dan kapan-kapan saya akan sambung lagi, ya, tanya jawab mengenai kodam. Terima kasih. Saya doakan semoga tahun ini menjadi tahun yang berkelimpahan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Amin.